Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita tundukkan hati dan kepala dengan membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas konsep dasar manajemen sumber daya manusia, yang mana manusia sebagai sumber daya dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi, manusia sangat berperan penting untuk menggapai tujuan dari organisasi tersebut. Tanpa campur tangan dari manusia, tujuan yang sudah ditetapkan tidak akan pernah dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Oke, kita akan bahas manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Menurut definisi, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada juga definisi menurut Henry Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok pekerja menyangkut pula desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, dan kompensasi karyawan, serta hubungan pemburuan yang mulus. Itu menurut Henry Shimamura. Dari dua pengertian di atas, bisa kita simpulkan manajemen sumber daya manusia itu melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Apa itu fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia? Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari dua. Pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial terdiri dari planning, organizing, directing, controlling. Sementara fungsi operasional terdiri dari procurement, development, compensation, integration, maintenance, dan yang terakhir adalah separation. Ini merupakan ruang lingkup dari MSDM. Seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia di atas diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok MSDM, yang mana memberdayagunakan secara optimal sumber daya manusia dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenagakerjaan yang memenuhi semboyan 3 tepat. The right man on the right job at the right time. Tepat orang, tepat jabatan, dan tepat waktu. Dalam suatu organisasi harus dipakai semboyan yang 3 tepat ini, karena kalau seseorang kita tempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan skill, mereka akan merasa terbebani dengan job desk yang ada, sehingga kinerja karyawan tersebut akan menurun dan tujuan organisasi tidak akan pernah tercapai. Kemudian, kita akan lanjut peran strategis manajemen sumber daya manusia. Perubahan teknologi yang sangat cepat memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Perubahan tersebut telah menggeser fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administrasi yang berkaitan dengan perekrutan pegawai atau staffing, coordinating yang dilakukan oleh bagian personalia saja. Saat ini, manajemen sumber daya manusia berubah dan fungsi spesialisasi yang berdiri sendiri menjadi fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di dalam organisasi untuk bersama-sama mencapai sasaran yang sudah ditetapkan serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi. Dengan kata lain, fungsi lama MSDM menjadi lebih bersifat strategik. Oleh karenanya, manajemen sumber daya manusia mempunyai kewajiban untuk yang pertama, memahami perubahan yang semakin kompleks yang selalu terjadi di lingkungan bisnis. Kedua, harus mengantisipasi perubahan teknologi. Dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ini, manajemen sumber daya manusia wajib mengikuti perkembangan teknologi. Karena untuk perekrutan aja sekarang udah pakai e-recruitment, itu contohnya.
Kemudian, memahami dimensi internasional yang mulai memasuki bisnis akibat informasi yang berkembang cepat. Kemudian kita akan masuk ke fungsi dasar manajemen strategi MSDM. Pertama, sumber daya manusia faktor utama penentu daya saing, competitive advantage, budaya belajar. Kemudian yang kedua, perencanaan sumber daya manusia terkait erat dengan perencanaan strategik ataupun perencanaan bisnis, yaitu posisi sumber daya manusia bukan sebagai pelayan, tetapi mitra. Dan yang ketiga, pemanfaatan SDM secara efektif merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing perusahaan secara efektif. Dan yang keempat, perencanaan sumber daya manusia yang efektif dapat mendukung efektivitas sumber daya manusia saat ini dan proyeksi sumber daya manusia untuk masa yang akan datang, baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk nilai-nilai dan norma perilaku individu menentukan budaya perusahaan. Dan yang kelima, perencanaan sumber daya yang efektif akan mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi biaya dan kegunaan produktif dari SDM itu sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke berbagai kebutuhan MSDM dalam jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi yang terarah. Strategi untuk mengelompokkan berbagai cara organisasi-organisasi yang berbeda yang berusaha untuk bersaing di dalam suatu industri. Namun, kita juga perlu memahami ukuran peningkatan atau pertumbuhan atau penurunan perampingan yang mempengaruhi fungsi manajemen sumber daya manusia. Contohnya, tim manajemen puncak mungkin memutuskan bahwa mereka perlu berinvestasi lebih banyak dalam bentuk pengembangan produk atau diversifikasi sebagai sarana pertumbuhan. Dengan jenis-jenis strategi tersebut, fungsi MSDM akan lebih bermanfaat jika membantu mengevaluasi kelayakan dari berbagai alternatif dan mengembangkan program-program yang mendukung pilihan strategi. Dan yang kedua, strategi-strategi konsentrasi. Strategi-strategi konsentrasi menyarankan perusahaan-perusahaan untuk mempertahankan berbagai keterampilan pada saat ini yang dapat memberikan makna untuk menjaga keterampilan-keterampilan tersebut agar tetap tajam di antara orang-orang dalam organisasi. Program-program kompensasi yang berfokus untuk mempertahankan orang-orang yang memiliki berbagai keterampilan. Dan yang ketiga, strategi-strategi pertumbuhan internal. Strategi-strategi pertumbuhan internal menghadirkan permasalahan penempatan karyawan yang unik. Pertumbuhan mengharuskan suatu perusahaan untuk terus mempekerjakan, memindahkan, mempromosikan para individu, dan melakukan ekspansi ke pasar-pasar yang berbeda dapat mengubah berbagai keterampilan yang diperlukan yang harus dimiliki para calon karyawan. Kemudian, bagaimana cara pelaksanaan strategi tersebut? Ada 5 variabel penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut. Pertama, struktur organisasi, perencanaan tugas, mulai dari seleksi, memberikan pelatihan, dan pengembangan orang. Kemudian, sistem-sistem penghargaan, jenis-jenis informasi, dan sistem informasi. Dalam hal MSDM, memiliki tanggung jawab 3 dari 5 variabel pelaksanaan, yaitu tugas, orang, dan sistem penghargaan. Di samping itu pula dapat mempengaruhi 2 variabel yang tersisa, yakni struktur dan informasi, serta proses-proses keputusan. Agar tugas dapat dilaksanakan secara sukses, maka harus dirancang dan dikelompokkan dalam pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien. Oke, mungkin sampai di situ perkuliahan kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti ditanyakan di kolom komen. Kemudian, nanti kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari Ananda. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini, perkuliahan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan berdoa kepada Allah kita dilindungi dari COVID-19. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.